Ayo, semangat! Teman, aku dan kawan-kawan sedang membantu paman panen ikan lele nih. Kata Bibi, akan dibuat olahan makanan untuk menyambut tamu. Oh iya, saat panen, air kolamnya harus disurutkan terlebih dahulu supaya ikannya berkumpul, sehingga mudah ditangkap. Lalu pindahkan ikan ke wadah lain menggunakan seser ikan. Wah, teman, ternyata di kolam paman ada ikan lele dumbo juga. Lele dumbo merupakan jenis ikan lele yang berasal dari Afrika. Ukurannya lebih besar dibanding ikan lele lokal. Bisa mencapai belasan kilogram per ekornya. Ya sudah, kata paman, ikan lele dumbonya sekalian saja diambil. Lang, ayo disortir, iwae, ngandukur ayo. Ayo dipotong. Ayo. Setelah dipanen, biasanya ikan lele kembali disortir untuk memilih ikan yang sudah bisa dikonsumsi atau sesuai dengan pesanan. Yang masih kecil bisa dipelihara kembali. Panen ikan lelenya sudah selesai, teman. Kami mau mengantar lelenya dulu ke Bibi. Ya wes Lang, lele kami ini kamu minta, kamu bawa pulang ya. Ikannya ini ya. Sama yang besar ini ya. Teman, kami sudah bersama bibiku nih. Kami mau membuat onde-onde. Onde-onde merupakan kue legendaris dari Mojokerto. Bentuknya bulat, dilapisi wijen dengan isian kacang hijau atau lainnya. Kalau sekarang, kami akan membuat onde-onde dengan isian daging ikan lele. Untuk membuatnya, kami berbagi tugas ya. Kakak dan Muki memanaskan minyak untuk menggoreng ikan. Aku menumbuk telo atau ubi yang sudah direbus untuk menjadi campuran adonan onde-onde nanti. Raffi dan Sahal memotong dan mengupas telo. Sementara membuat adonannya, serahkan sama Bibi saja. Pertama, tepung ketan dicampur air. Karena onde-onde berbahan dasar tepung ketan. Dicampur tepung terigu supaya lebih enak, ringan, dan legit. Lalu ditambah gula pasir, aduk sampai merata. Oh iya, adonannya jangan sampai terlalu keras ataupun lembek, supaya tidak pecah saat dibulatkan nanti. Sekarang giliran kakak menggoreng ikan lele. Ambune wis enak yo. Iya. Akeh ya iwake. Wae. Ayo sapa iki? Pak Bayan. Kate mrene ta? Iya. Proses selanjutnya yaitu menggoreng kentang. Kebetulan ikan lelenya juga sudah matang. Jangan sampai terlalu kering menggorengnya. Nanti susah dilepaskan daging ikannya. Sambil menunggu kentangnya matang, kami warnai adonannya dulu. Yaitu merah, kuning, dan hijau. Supaya lebih cantik. Tapi kalau mau dibuat original juga bisa kok. Untuk membuat isian onde-onde, tidak semua bagian ikan digunakan. Hanya daging ikannya saja. Selanjutnya, kentang yang sudah digoreng juga ditumbuk seperti telo. Lah iki lelene wis mari. Ya, lelene dicampur kayak gini. Kayak diceplok karo Sahal. Setelah itu, tinggal bentuk isiannya menjadi bulat.
Siki lelene digawe bunder-bunder, digawe isiane onde-onde. Kalau isiannya sudah jadi, tinggal dibalut lagi dengan adonan sampai berbentuk bulat dan dilapisi wijen. Terakhir, tinggal goreng deh onde-ondenya. Supaya wijennya tidak rontok, menggorengnya harus hati-hati. Minyaknya juga tidak boleh terlalu panas, cukup hangat-hangat kuku. Kalau terlalu panas, bisa membuat onde-onde menjadi keras dan tidak mengembang. Tidak perlu lama, onde-onde lelenya siap disantap. Asyik. Aroma onde-ondenya bikin lapar, teman. Pak Bayan adalah tokoh di desa yang sangat penting dan dipercaya memberikan informasi kepada masyarakat setempat. Iku. Akhirnya Pak Bayan datang juga. Kira-kira ada apa ya Pak Bayan datang ke sini? Perune metuhi elang dari miwiti sawahe. Yo lek kono lang awakmu siap-siap nang Pak Dedarsono njaluk PT ambek ndoke gawe nyiapno meneh. Meneh ku ono. Ternyata Pak Bayan ke sini untuk memberitahu kalau mau ada acara ngaiti padi di sawahku. Aku juga diminta tolong Pak Bayan untuk mempersiapkan kebutuhannya. Teman di rumah ada yang tahu ngaiti padi? Nanti kami kasih tahu deh. Itu sih gampang teman. Tapi sebelum ke tempat paman, kita makan onde-ondenya dulu ya. Boleh wis luwe iki. Oh iya. Ayo dipangan bareng-bareng. Monggo Pak Bayan iki. Onde-ondene. Lang kok enak ndene lang. Nggih, Siapa gawe? aku ambil arek. Oh, mbak arek kok enak anjene ya. Teman, bener kan? Onde-onde buatan Bibi pasti enak. Enak. Tapi ini buatanku dan kawan-kawan juga sih. Kami berhasil membuatnya. Wah, enak ndene. Gak enak sing nawani. Ayo. Sampai juga di peternakan ayam milik Paman Darsono. Banyak sekali ayamnya, sampai ribuan ekor. Gawe apa? Ngaiti sawah. Ya nang njuki sik kok bareng tak kei. Yo. Aku nang kono lang yo. Yo. Aku nak kene ae ambek bolang. Ayam-ayam di sini merupakan ayam petelur. Kami juga harus tenang saat berada di kandang supaya tidak membuat ayam menjadi stres. Karena kalau sampai stres, ayamnya tidak bisa bertelur. Lang, wis mari lang, lu tak tutupne dhewe lang. Wis. Iki kok ndok kon mulih. Pohon paman. Pengumpulan telurnya selesai juga. Kami mau bawa pulang dulu deh untuk diberikan ke Bibi. Hei. Di perjalanan pulang, sepertinya perut kami terasa lapar. Setauku, di sini ada pohon sukun yang sedang berbuah. Di mana ya? Yo. Hati-hati yo. Yo. Asroto. Yo. Kenan. Biar aku dan Raffi saja yang panjat. Lucky dan Sahal tunggu di bawah saja ya. Iki jokokno parange ge tasku. Yo, iki Han. Tak jokokno.
Ono. Tinggi pohon sukun bisa mencapai belasan sampai puluhan meter. Maka dari itu harus dipanjat untuk mengambil buahnya yang bergelantungan. Pohon sukun tumbuh baik di daerah panas yang beriklim basah. Semakin mendapatkan panas matahari, semakin cepat berbuah. Biasanya setelah berumur 4-7 tahun dan 2 kali dalam setahun. Buah yang kami ambil pastinya yang sudah matang. Dilihat dari kulitnya berwarna hijau kekuningan atau banyaknya getah yang menempel pada permukaan kulitnya. Enak iki. Teman, sepertinya kami butuh lauk lainnya untuk dimasak bersama sukun. Kami mau cari sumpil saja deh. Kebetulan di dekat sini ada anak sungai yang menjadi tempat tinggal mereka. Ayo menyebar supaya sumpilnya bisa dapat banyak. Sumpil merupakan jenis siput air tawar yang hidup di air tenang dan dangkal. Bentuknya kecil memanjang dan meruncing pada bagian ujungnya. Kami harus jeli mencarinya karena sumpil berwarna hitam dan biasanya bersembunyi di balik bebatuan atau tertutup lumpur. Sumpil yang kami cari yang masih tertutup, artinya isinya masih ada. Asik! Akhirnya sumpilnya dapat juga, teman. Raffi, Saha, dan Lucky sepertinya juga sudah dapat. Itu sake. Apa? Itu sake. Sake. Ya, lompono dikit. Yo. Lompono yo. Yo, lompono re. Yo. Yo, atuh jauh. Teman, sumpil dan buah sukunnya sudah siap kami masak nih. Sumpil harus dicuci sampai bersih. Lebih bagus di air yang mengalir untuk menghilangkan pasir atau kotoran lainnya yang menempel. Sementara aku menyiapkan bumbu yang digunakan, seperti bawang merah, putih, tomat, dan cabai. Sederhana kan, teman? Wis tau bae ku. Cari cek yo. Selesai dicuci, sumpil direbus dengan air secukupnya. Perebusan bertujuan untuk menghilangkan aroma amis dan membuat dagingnya terasa lebih lunak. Sekarang giliranku menumbuk bumbu. Tidak perlu terlalu halus sih. Sementara Sahal mengupas buah sukun. Tapi sebelumnya tangan harus diolesi minyak goreng dulu supaya getahnya tidak menempel. Buah sukun lalu diiris tipis agar mudah dimakan dan dicuci supaya lebih bersih. Kalau sudah, tinggal goreng deh sukunnya. Buah sukun memiliki tekstur seperti singkong. Empuk kalau matangnya pas. Sambil menunggu sukun, masukkan bumbu yang sudah ditumbuk ke dalam rebusan sumpil beserta tomat dan irisan cabainya. Wah, sepertinya sumpil sudah matang. Begitupun dengan sukunnya. Terlihat dari warnanya yang berubah kekuningan. Jangan terlalu lama menggorengnya. Nanti warnanya malah jadi hitam alias gosong, teman. Saatnya mencoba. Cara makan sumpil yaitu dengan menyedot dagingnya langsung dari cangkangnya. Bumbunya benar-benar meresap ke daging sumpilnya. Walaupun kecil, tapi sumpil memiliki protein tinggi yang baik untuk kesehatan. Jangan lupa makan sukun gorengnya, mumpung masih hangat. Sukun bisa dijadikan pengganti makanan pokok juga loh. Kandungan seratnya yang tinggi bermanfaat bagi sistem pencernaan manusia. Ayo, habiskan! Ang. Yo, enak iki.
Aduh, ayamnya kemana ya? Karena terlalu fokus makan, kami jadi tidak lihat ayamnya pergi. Aku harus segera cari sebelum ngaiti padinya dimulai. Kalau begitu, kami cari ayamnya dulu ya. Semoga masih ada di sekitaran sini. Teman, kemana lagi ya kami harus mencari ayamku? Cepat sekali hilangnya. Ternyata ayamku pergi ke arah kebun salak. Ayo, cepat kejar. Jangan sampai kehilangan jejak. Aduh, perasaan tadi larinya ke arah sini deh. Tapi kenapa tidak ada ya? Hati-hati kawan, perhatikan langkah kaki. Karena banyak duri tajam yang menempel di batang pohon salak. Kebetulan sekali ada paman. Kami coba tanya deh. Gantungan piti ojo nang salak kene. Lho, padhe Pak kudu salak. Iya wis gak apa-apa dibantu padhe nggo salak. Ternyata paman tidak lihat ayamku karena sedang fokus panen salak. Kami juga mau bantu paman dulu ya. Ngapa iki ya? Salak, salah satu buah yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Trawas. Banyak disukai karena rasanya yang khas. Jenis salak di sini yaitu salak pondok, tanaman buah asli Indonesia. Biasanya salak bisa dipanen setelah 7 sampai 8 bulan setelah penyerbukan. Ciri lainnya warna kulit buah merah kehitaman atau kuning tua, mengkilat, dan mudah terlepas bila dipetik. Iki lo, pi atau gede-gede lo. Maneng? Yo wakai jan, sampai entek wis. Yo. Kalau sudah dipanen, salak dikumpulkan dalam keranjang bambu. Kata paman, kami boleh mencobanya. Iya, ya wis, rono ya. Lono. Loh, legang. Banyak. Lagi. Loh, Rek. Harus dipangan. Kangen temen aku. Main kan suwen. Aku sing ngunduh salah ambek Pak De iki. Maaf ya Luki, kami makan salaknya duluan. Aku sing ngunduh salah. Wis engko sampe didom kancane iki engko ya. Paman memberikan sebagian salaknya untuk kami. Jangan khawatir, nanti kita makan bersama lagi. Tapi sebelum itu, ayo lanjut cari ayamku dulu. Anu enteng iki. Ayo, saya mari mulai. Ayamku ketemu. Sepertinya masuk ke kebun ashitaba. Kami kejar dulu ya. Kebun ashitabanya cukup luas. Jadi, kami harus menyebar supaya ayamnya cepat tertangkap. Ayo, cari lagi. Semangat! Ayamnya pasti bersembunyi di sela-sela ashitaba. Karena tanamannya sangat rapat, kami harus sambil menunduk mencarinya. Kok gak ono yo? Kan ketemu arek. Podho aku yo gak ketok iki. Duh, nanding kok dilokno. Bule iki. Duh. Duh, nandi yo. Gak ketemu, Rek. Sepertinya aku mencium keberadaan ayamku. Duh, iki kali. Iki lho. Tuh. Akhire, awas suwene. Digoleki ket mangko gak ketemu-ketemu. Ya. Ya. Oh. Ayo.
sampe tutuk kene iku? Golek PT ocol pitike. Wah, lah iki malah koyo ngene iki ya tandurane bulek ya. Sampe napakne iki mangko aduh. Gak sengaja Bulek. Gak sengaja ya, tapi nek apa iki dadi rusak kabeh. Ayo wangono aku benakno ayo. Ya, minta maaf. Aku ambar arek tak ngewangi Bulek ae manen. Ya, ayo dewangi bulek ya. Aduh, karena kami berlarian di kebun, ashitabanya jadi berantakan. Sebagai permintaan maaf, kami mau membantu Bibi untuk merapikan dan mengumpulkannya. Teman di rumah, ada yang tahu ashitaba? Tanaman ini asli dari negeri Sakura Jepang loh. Kami menyebutnya seledri Jepang. Ashitaba masuk ke Kecamatan Trawas di tahun 2000-an yang dibawa oleh orang Jepang untuk penelitian. Semua bagian dari ashitaba bisa digunakan. Makanya ashitaba sengaja dibudidayakan karena punya manfaat yang bisa mengobati penyakit tertentu. Padahal ashitaba ini tanaman yang sulit tumbuh subur loh teman. Siapa sangka di sini malah tumbuh baik. Karena jenis tanah dan udara yang masih bersih juga minim tercampur zat kimia. Itulah pentingnya menjaga alam agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kene wis. Ya. Bulek, iki wis wae iki. Oh, ya wis akeh iku wis cukup digawe jajan. Ayo name bulek. Iki lho. Teman, kata Bibi, karena kami sudah membantu merapikan kebunnya, Bibi mau buatkan kami makanan. Makanannya juga dicampur ashitaba dan salak yang tadi diberi paman. Untuk menggunakan ashitaba harus melalui beberapa proses dulu teman. Pertama, harus dirajang kecil-kecil agar cepat kering saat dijemur. Setelah itu, pisahkan antara daun dan batang karena keduanya punya waktu penjemuran yang berbeda. Penjemuran daun dilakukan beberapa hari, tapi jangan sampai gosong ya. Tujuannya agar daun dapat hancur dan bisa mengurangi kadar airnya. Lho, iki lho dadine godhong ashitaba sing wis garing. Sing sampean iris mangko ya. Dadine ngene. Iki kok ngono. Iya, iki garing. Garing Kok iki dideplok nek kene ya. Cek alus. Dadi tepung. Pirape iki lho, salake wis akeh cukuken. Rene yo. Iki lho. Oh, enak iki Mbak pas ini. Iyalah, iki ku engko teko salak, terus ono gulone, manis iki engko. Senenganmu sih? Cara membuat selai salak mudah saja teman. Salak yang sudah diparut cukup disangrai saja. Supaya lebih manis, diberi tambahan gula pasir dan diaduk sampai mengental. Daun ashitaba yang sudah kering ditumbuk sampai halus sampai menjadi tepung. Kemudian beri sedikit air dan saring kembali. Ekstrak daunnya digunakan sebagai pewarna alami candilnya. Ekstrak daun dicampur dengan tepung ketan, diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya dicampur lagi dengan tepung ashitaba. Iki glepung ashitaba sing wis dadi. Rupane ngene ya, ijo. Selai salaknya sudah jadi teman. Begitupun dengan adonan candilnya. Sekarang saatnya mencetak. Pertama, ambil sedikit adonan, lalu pipihkan di telapak tangan. Kemudian masukkan selai salaknya. Setelah itu tinggal bentuk menjadi bulat. Nah, ini. Wes didele baru ditutup ya, baru Iki dibundar-bundar. ae, Bulek. Kemudian candil siap untuk direbus sampai candilnya mengapung. Asik, candilnya sudah jadi teman. Terakhir, tambahkan santan untuk kuahnya. Candilnya kenyal dan bikin kenyang.
Kuah santannya juga terasa gurih. Bibi dan kakak memang juara deh kalau buat makanan. Kenyal-kenyal ya, lawa betul. Oh iya teman, karena ayam yang sudah ketemu, kami mau lanjut masak kembali bersama Bibi untuk sajian saat ngaiti padi nanti. Teman, kami mau membuat tumpeng sawut dan panggang ayam. Sawut merupakan jajanan pasar berbahan dasar singkong yang akan dibuat seperti tumpeng nasi pada umumnya. Aku memarut singkong, Bibi membuat bumbu untuk panggang ayam. Sementara Lucky mengiris bumbu yang digunakan. Lang, wis akeh ta? Wes, boleh. Oh ya wis. Cukup saiki gulane sampe lebokno. Dicampur gula supaya rasanya lebih manis. Tumpeng sawut biasanya terdiri dari beberapa warna. Wis iku saiki wis campur ae iku. Mun, nah wis campur bagi telu. Bumbu panggang ayamnya sudah jadi. Begitupun dengan singkongnya. Siap untuk dikukus. Kami taruh dalam dandang dengan rapi agar warnanya tidak tercampur. Kami lanjut menyiapkan ayam untuk dipanggang. Ayam ditusuk terlebih dulu dengan menggunakan sebilah kayu. Lalu oleskan bumbu ke seluruh bagian tubuh ayam sampai merata. Kalau sudah, bagian tengah ayam dibelah dua dan kembali dioleskan bumbu agar meresap ke dagingnya. Panggang ayam sendiri salah satu makanan wajib di setiap acara tradisi yang nantinya akan dimakan bersama-sama. Selesai juga mengukus singkongnya. Lanjut disusun pada cetakan tumpeng yang berbentuk kerucut. Posisi cetakan dalam posisi terbalik ya. Pertama, masukkan warna merah, kuning. Terakhir warna hijau. Lalu ditekan-tekan sampai padat agar tidak buyar saat dikeluarkan. Hehehe. Oh, iki saiki ditata kayak kene iki. Jajane ya. Wah, cantik sekali ya tumpeng sawutnya. Biar lengkap, kami menambahkan beberapa jenis jajanan pasar. Lang, wis mateng ta pitike? Oh, wis mateng, wis mateng dang diangkat. Dijopuk dideleh kayak tumpeng, Lang. Akhirnya selesai juga teman. Kami tinggal menunggu tradisi ngaiti padinya dimulai. Enak ya, Bule. Iya, enak ya. Enak. Ya jadi pangsik tapi. Iya. Digangguk sore ya. Kayak acara wiwit pari. Teman, tradisi ngaiti padinya sudah dimulai. Tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Acara ini bisa dihadiri siapa saja. Diawali dengan berjalan beriringan yang dipimpin oleh Pak Bayan, diikuti masyarakat menuju sawahku yang akan dingaiti. Setelah sampai di sawah, masyarakat yang ikut duduk berdampingan. Sementara Pak Bayan melakukan doa khusus kepada Sang Pencipta yang dilakukan di pematang sawah. Setelah itu, kami berdoa bersama kembali agar diberikan hasil yang lebih baik untuk musim tanam selanjutnya. Saat yang ditunggu-tunggu tiba. Kami bagikan makanan dan kue agar semua bisa makan bersama-sama. Tradisi seperti ini wujud dari kekompakan dan mempererat tali silaturahmi. Wajib untuk kita lestarikan. Ngaiti padi ditutup dengan panen padi. Sampai di sini dulu ya cerita dari anak-anak desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jaga selalu tradisi dan adat yang ada di tempat tinggal kalian. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.